Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana wa ta'ala, setelah kita aturkan pujian, sanjungan, syukur kita semata hanya untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya dari kitab Taujihat Islamiyah lil Fardi wal Mujtama, bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, buku karya tulis Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Jamil Az-Zainu rahimahullah ta'ala, tentang doa usyifa, doa kesembuhan, minta kepada Allah si sakit semoga diberi kesembuhan. Sebelum kita baca materi muqaddimah, kita sampaikan apa itu makna doa secara bahasa maupun secara istilah bersama kedudukannya. Doa secara bahasa memiliki makna as-su'al, permintaan, atau at-talab, artinya sepadan, yaitu tolabun minal makhluk ilal khaliq, permintaan dari makhluk kepada sang khaliq. Itu makna doa. Doa merupakan intisari manusia dicipta. Manusia dicipta untuk berdoa atau manusia dicipta untuk ditugasi. Napa? Manusia dicipta untuk berdoa, napa manusia dicipta untuk ditugasi. Jawabnya, manusia dicipta untuk berdoa. Karena makhluk itu lemah, wis lemah ditugasi, wis tipis keplites pisan kepeng. Kenapa? Wa khuliqal insanu dhaifa, manusia dicipta dalam keadaan lemah. Sementara Allah tidak pernah butuh kepada makhluk. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah zat yang maha kaya,
sementara kamu fakir, dzul hajah, punya kebutuhan. Allah adalah as-samad, tempat bergantung. Makanya orang beribadah itu bukan untuk Allah maslahatnya, tapi untuk diri sendiri. Man amila hasanatan wali nafsih. Adapun Allah yang ada adalah Jawadun Karim, Zat yang maha dermawan lagi mulia, memberi dan memberi. Yas'aluhu ma fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'nin. Semua yang di langit, semua yang di bumi minta. Makanya makhluk dicipta bukan untuk ditugasi, tapi untuk berdoa. Hadis menyebutkan apabila jinnya semua, manusianya semua, sejak awal sampai akhir, berapa jumlahnya? Di waktu yang sama, di tempat yang sama, semuanya minta dan minta, pol nganti enggak bisa menghitung apa yang ia minta. Ternyata semuanya diberi dan diberi. Ternyata kekayaan Allah yang digunakan untuk memberi perkhidmatan makhluk itu bagaikan luasnya lautan. Yang diminta oleh makhluk sebatas air yang nempel ketika jarum diceburkan ke laut. Berapa banyak air yang nempel? Makanya manusia dicipta itu untuk berdoa, bukan ditugasi. Andaikan ditugasi, tugas untuk berdoa. Bila itu tugasi, tugas untuk apa? Tugas untuk berdoa. Sehingga semua apa yang ia kerjakan manfaatnya untuk diri sendiri. Ayat sudah kita sebutkan, man amila hasanatan wali nafsih. Bukan semata yang didapatkan orang yang berbuat apa yang sedang ia kerjakan, tapi Allah lipatkan dengan kelipatan yang tidak bisa dihitung. Sejak dari 10 kali, 700 kali sampai at'afin katsirah. Allah menjelaskan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha, siapa yang melakukan satu kebaikan baginya 10 kali. Sedekah 1 juta dapat 10 juta. Kalau manusia berinvestasi 10 juta, angsal badhe pinten? Kalau kita berinvest 10 juta dapat 100 juta. Bahkan dikalikan menjadi 700. Kelipatan yang kita nggak bisa menghitung. Nah, itu dicipta untuk berdoa. Karena intisari ibadah yang manusia dicipta untuk beribadah, sebagaimana ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak ku cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa makna ibadah di situ? Untuk doa kepada Allah. Karena intisari ibadah itu doa. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itu intisari ibadah. Ada ungkapan untuk memudahkan pemahaman. Ad-du'a'u mukhul ibadah, intisarinya, otaknya. Itu ungkapan. Kalau dalil saya belum tahu. Tapi pemahaman makna bisa dipakai. Nah begitu. Sehingga apabila kita paham demikian, ibadah itu adalah menyenangkan.
Karena keterbatasan manusia itu lebih suka meminta daripada memberi. Keterbatasan manusia lebih suka meminta daripada memberi. Kita kalau dapat kesempatan minta, kira-kira semangat nggak? Wes ajukan permintaan proposal, sirmu piro diparingi kabeh, semangat nggak kira-kira? Tapi coba ketika ada orang datang, Pak ngapunten ngaturaken proposal, sesuk yang ngono, sesuk yang ngono. Suwisi terus pundi? Rumasamu aku ki pabrik dhuwit apa piye? Ngaten mboten kira-kira? Itulah manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua wa idza masul khairu manu'a. Manusia itu serba rebyek. Dapat musibah ngresula, entuk apik cetil, pilih sing pundi? Entuk musibah ngresula, entuk apik cetil, pilih sing pundi? Harap enak kabeh to nggih. Itulah manusia. Makanya sebagaimana fitrahnya dia dicipta untuk ibadah, ibadah itu minta. Lalu macam ibadah, macam minta, macam permintaan dibagi dua. Ada doaul ibadah, ada doaus soal. Ada doa ibadah, ada doa permintaan. Doa ibadah maknanya ritual ibadah, fadilahnya besar. Ketika orang tahu semangat, kenapa kamu kerjakan? Loh, fadilah gede. Itu namanya doa permintaan. Kenapa? Fadilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Banyak diantaranya ketika dipasang timbangan, satu kalimat la ilallah, satu dunia bersama isinya, berbobot yang mana? Masih berbobot kalimat la ilaha illallah. Muslim yang punya cabang iman terbesar, apa cabang iman terbesar? Kalimat la ilaha illallah. Itu nilainya lebih mahal daripada dunia bersama isinya. Dibunuhnya mukmin dengan zalim, Allah rumangsa kelangan daripada hilangnya dunia bersama isinya. Mahal pribadi mukmin itu. Itu Allah yang memberikan penghargaan. Orang yang mulia takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kamu di depan Allah itu orang yang paling takwa. Makanya hargai orang takwa walaupun miskin. Karena seringnya orang memberikan penghargaan itu gara-gara materi. Nah, kita dirubah pemikirannya. Sebab kalau materi tidak ada takwa nggak ada gunanya. Karena yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla biqalbin salim. Akan datang masanya tidak ada fungsinya harta. Anak, termasuk anak buah, orang punya jabatan, apa yang berfungsi? Man atau Allah biqalbin salim. Orang mati apa yang dibawa? Harta pulang, keluarga pulang, amal yang menjadi pendampingan. Ketika ditanya bisa menjawab, dijilmakan makhluk yang cakep banget. Ditanya, sapa awakmu? Jawab, saya amal soleh. Itu kan yang bermanfaat. Itu fadilah kalimat la ilaha illallah, lebih berbobot daripada dunia bersama isinya. Ketika mati bisa menutup dengan la ilaha illallah dakhala jannah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Itu fadilah kalimat tauhid la ilah, maka menjadi ikrar. Kita masuk gerbang keislaman dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna
Muhammad Rasulullah, maka zikirkan, fadilahnya besar. Pagi dizikirkan 100 kali, fadilahnya seperti memerdekakan 10 budak. Diberi 100 kebaikan, dihapus 100 kejelekan, dijaga dari setan sampai sore. Loh, fadilahnya besar. Sehingga ketika orang itu tidak minta apa-apa, menzikirkan itu saja, itu namanya doa ibadah. Doa bentuknya melaksanakan ritual ibadah. Mintakan itu. Demikian juga sholat yang itu daimun, yang dia yuhafidun, yang prakteknya khosyi'un, pengerjakannya ajak, fadilahnya terjaga, prakteknya dia khusyuk. Apa fadilahnya? Zikir yang paling besar, menenteramkan jiwa, kunci hisab, cahaya yang terang benderang. Nanti di depan Allah di mahsyar punya alasan bisa sujud dan selamat dia. Sehingga ketika itu praktek sholat, itulah namanya berdoa, bentuknya ritual. Apa? Sholat. Apa yang ia harapan? Fadilah sholat yang telah dijelaskan. Muka-muka dengan bagus sholatku, fadilah yang dijanjikan Allah berikan. Itu doa kan. Demikian juga zakat, bagian dari sedekah, menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Harapannya menyeberang jahanam, dia tidak terbakar karena dosanya gugur. Apabila ada api diguyur, nah berarti tidak membakar. Makanya ringan untuk bersedekah. Entah sedekah setiap hari, karena turun 2 malaikat kepada yang sedekah didoakan semoga diberikan ganti, kepada yang gigir semoga diberi kehancuran. Itu mendino itu harus ada infak. Pribadi sudah, untuk sosial siapkan. Setiap berapa kali dapat masukan segera disisih nih. Berapa? Boleh 1/3. Kisahnya mendung diberitahu airi kebun si fulan. Si fulan punya kelebihan apa? Sampai mendung diperintah khusus airi kebun si fulan. Nopo? Setiap kali dapat masukan ia bagi 3. 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk modal kerja berikutnya, 1/3 untuk sedekah sosialnya. Walaupun tidak harus begitu, bila bisa luar biasa. Demikian juga sedekah setiap kali ada yang membutuhkan. Lisaili wal mahrum. Mungkin ada orang yang membutuhkan, terpaksa bantu, atau orang yang tidak membutuhkan tetapi tidak orang itu meminta tapi butuhnya mendesak, kita tahu, bantu. Termasuk untuk ngopeni keluarga, itu bagian dari zakat, memiliki makna muwasatul muslimin, memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Ketika setahun masih ada sisa, dihitung itu mencapai nisab, nah di sana ada zakat tahunan, zakat mau. Itu fadilahnya begitu. Jadi walaupun tidak minta apa-apa, yang penting dermawan, itu namanya doa ibadah. Puasa pun juga demikian, junnatun, benteng dari neraka. Maka memperbanyak puasa, bukan Ramadan saja, tapi juga setiap bulan, minimal berapa? 3 hari. Diupayakan. Itu doa itu, bukan beban. Karena dengan puasa dapat fadilah as-saumu junnatun, benteng. Demikian juga hajinya. Al-hajju al-mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Walaupun ketika haji andai tidak berdoa, hanya semata haji, itu sudah doa. Apalagi pada ritual dari manasik haji, lafaz doa sangat banyak sekali. Selepas melempar jumroh 1, 2,
selama di Masjidil Haram, di Multazam, itu kan kesempatan doa-doa yang mustajab. Enggak melafatkan doa saja, sudah doa. Di dalam pengerjakan ibadahnya full doa, berarti serba doa. Itu tadi contoh dari macam doa, ada doa ibadah. Jadi kita beribadah apapun tugasnya sampai jihad itu ada sebenarnya itu doa. Karena besarnya fadilah, kita tanda muka-muka yang dijanjikan diberikan semuanya. Yang kedua, doa permintaan. Artinya sedang tidak melaksanakan ritual ibadah, ada kebutuhan yang mendesak, di kala itu dia minta. Karena musibah, alhamdulillah ala kulli hal, innalillah wa inna ilaihi raji'un, ma'juri fi musibati wali khairan minha. Itu doa kena musibah. Doa melihat musibah supaya tidak tertimpa musibah yang semisal. Alhamdulillahilladzi afani mimabtalahu Allahu bihi wa fadhalani ala kasir mimman khalaqa tafdila. Ketika lampu mati, minta diberikan ganti penerangan, sandalnya rusak, dan minta apalah yang sedang dibutuhkan. Itu intinya adalah serba doa. Yang doa permintaan ini amat sangat bagus apabila diwasilai. Napa wasilai? Wasilah yang paling penak, wudu, sholat 2 rakaat, angkat tangan, memuji Allah, bersolawat, silahkan minta apa yang dibutuhkan. Apalagi di waktu-waktu mustajab, sesudah sholat, antara adzan dan qomat, di waktu hujan, di waktu safar, di hari Jumat, sepertiga malam yang terakhir, dan seterusnya. Itu masuk pada wilayah doa permintaan. Itu diwasilai. Yang paling mudah apa wasilai? Wudu, sholat, angkat tangan. Yang lain wasilahnya banyak, sedekah, apalagi dengan sembunyi-sembunyi. Atau semua ketaatan kita, ya Allah saya melakukan ketaatan ini itu, terserah. Sekira engkau menilai saya memang ikhlas mencari wajahmu, tolong diterima, diberi pahala, jadi bekalku di sisimu. Kemudian duniaku saya butuh, cukupilah. Senada dengan itu serba doa. Kerja sambil doa, nopo doa sambil kerja. Kerja sambil doa, nopo doa sambil kerja. Sing pundi? Inti pilih. Kerja sambil doa, nopo doa sambil kerja. Nek kerja sambil doa itu cuma bagian. Yang total adalah doa sambil kerja. Sebelum kerja doa, selama kerja doa, selesai kerja doa. Nek kerja sambil doa cuma satu bagian, tengah tok. Yang benar apa? Doa sambil kerja. Memang intisari hidup itu doa. Kerja sebatas wasilah. Makanya sebelum kerja sudah doa, selama kerja doa, selesai kerja doa, serba doa kan intinya. Nah begitu. Fungsi muhasabah juga demikian. Muhasabah sebelum berkarya, muhasabah selama berkarya, muhasabah sesudah berkarya. Sebelum berkarya kamu muhasabah, apa yang muhasabah? Niatmu berkarya untuk apa? Nanti menata niat dan tujuan. Muhasabah selama kerja, kontrol zat kerjamu benar atau salah. Selesai kerja, muhasabah lagi. Sudah benar apa enggak? Sudah ikhlas apa enggak? Batal apa enggak? Kamu iringkan untuk model doa apa enggak? Kan serba muhasabah. Jadi kalau begitu doa sambil kerja bukan doa, bukan kerja sambil
doa, kerja sambil doa itu terbatas. Yang luas adalah doa sambil kerja, karena kerja bagian dari wasilah. Dan penentu itu bukan kerja, tetapi penentu doa. Penentu niku doa napa kerja? Lek penentu niku kerja, kudune wong sing kesel mesti sugih kabeh. Ternyata wong kerja kesel mesti sugih mboten? Malah memet kadang-kadang deh. Malah memet. Orang nandur kesel mesti panen. Orang terima gajian pulang selamat, kadang malah dibegal bareng. Dan bahasa semisal. Intisarinya itu adalah doa. Kerja itu adalah hanya sebatas wasilah ketika dia memang memiliki waktu. Ketika nggak punya waktu, intisarinya doa. Apa contohnya? Doa, kerja sebatas wasilah. Ketika nggak ada kemampuan melaksanakan wasilah, kembali kepada yang pokok, doa. Napa kata susi? Saya ulang. Kerja sebatas wasilah. Ketika nggak mampu wasilah, kembali kepada pokoknya, yaitu doa. Napa contoh kasusnya? Kasusnya surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi kisaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Gimana keterangannya? Kakek Nabi Abdul Muthalib yang menjadi pemimpin ketika Ka'bah dihancurkan oleh Abraha. Kasusnya, Abraha membuat mercusuar dunia untuk mengalihkan para wisatawan yang semula ke Ka'bah supaya pindah ke Yaman. Orang Arab tahu, akhirnya satu versi dibakar, versi yang lain diberai. Yang benar yang mana? Mungkin bisa kedua-duanya. Apalagi pas angin kencang terbakar. Raja Abraha ngamuk, ingin meluluh lantakkan Arab dan Ka'bah. Ketika berangkat, orang yang kuat menghadang, nggak ada yang menang. Sebelum menghancurkan Ka'bah, minta siapa pemimpinnya, suruh menghadap. Abdul Muthalib yang datang, wonge wibawa dan ganteng banget. Duduk di lesian, raja ikut duduk lesian. Kenapa? Hormat, karena tertarik profil yang menarik. Akhirnya berbincang, sebelum saya hancurkan, kamu minta apa? Apa yang ia minta? Ontoku 200 yang kamu rampas balekno. Loh, kok penak men? Hanya apa? Lah, kamu punya kekuatan yang kuat, saya nggak mampu. Sementara saya ngurus Ka'bah yang nggak kamu hancurkan, kan saya selagi mampu. Untuk kasus ini sudah terbukti, semua suku-suku menghadang kamu hancur kabeh. Saya punya daya apa? Hanya menghadapimu seorang diri. Mananya begitu. Karena saya ditugaskan untuk menjaga rumah Allah, nggak mampu, akhirnya saya kembalikan. Ya Allah, kau tugasnya saya menjaga rumahmu, saya nggak mampu, saya kembalikan amanat itu. Dan saya akan ngungsi menyelamatkan diri sendiri. Itu contoh. Ketika nggak ada daya, kerja cuma sebatas wasilah, selagi punya kemampuan, ternyata dikembalikan, setelah itu ngungsi. Allah yang menangani sendiri. Bentuknya apa? Fa arsala alaihim tayran ababil. Tapi seringnya orang itu menjadikan kerja segala-galanya.
Ya kan? Seolah doa itu hanya untuk pendukung kerja. Ini termasuk kesalahan besar. Kesalahan besar. Yang benar adalah doa segala-galanya, kerja cuma sebatas wasilah. Itu pun ketika mampu. Ketika nggak mampu, kembalikan kepada Allah. Allah nanti akan menangani sendiri. Surah Al-Fil sebagai keterangan gamblang. Nah begitu, itu tadi kita memperinci dari macam-macam apa? Doa, ada doa ibadah, ada doa permintaan. Lalu berikutnya, semua orang yang berdoa dijamin dikabulkan. Adakah orang berdoa nggak dikabulkan? Nggak ada, semuanya dikabulkan, walaupun kafir. Kenapa? Itu haknya minta, itu diberi. Allah sendiri telah menjelaskan wa ammasala fala tanhar. Wong sing meminta jangan kamu tolak, kamu hardik. Kalau Allah memberlakukan hukum makhluk enek wong sambat, jangan kamu tolak. Otomatis Allah ya demikian. Semua makhluk itu minta, Allah memberi. Wong kafir niku ndonga mboten? Napa? Boting nih wong kafir niku nggih ndonga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wong kafir titik, hanya itu saja yang diminta. Baca Al-Baqarah 200-an. Tapi lek mukmin lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya diberi. Cuma orang kafir mintanya dunia saja. Maka itu yang diberi. Bahkan Allah enggak semata mereka doa memberi, bahkan memberikan nikmat yang malah melimpah, namanya istidraj. Wis apa sing dadi butuhmu los. Jadi tanda istidraj itu apa? Sudah tegak nasihat dakwah, orang telah gamblang, sengaja membangkang, diingatkan mental, kena musibah gak bisa ngambil pelajaran, justru semakin menjadi-jadi ketika bisa menyelesaikan masalah. Makanya diujo wis pol-polono apa sing dadi utuhmu. Ini bukti kepada kita, semua orang yang berdoa apapun latar belakangnya mesti diberi. Sampai iblis, ndonga mboten iblis. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Ya Allah, beri umur saya panjang, enggak mati-mati sampai hari kiamat. Allah mengatakan, "Ya, kamu diberi tangguh." Dikabulkan kan dongane iblis. Bahasa global, udhuni astajib lakum, donga saya ijabai. Untuk siapa? Ini bisa umum. Karena Quran ketika dibaca orang kafir bisa membaca. Bolehkah Quran dibaca orang kafir? Asal mboten? Boleh. Tugas kita untuk membacakan ayat kepada mereka, mendakwai. Cuma adab kita yang sudah mengimani, wudhulah itu yang paling bagus. Walaupun bukan syarat, tapi adab. Bukan syarat, tetapi apa? Adab. Lalu kalau semua makhluk berdoa itu dikabulkan, sampai iblis pun juga dikabulkan, apa bedane mukmin kalih kafir? Jawabnya, ya jauh. Dikabulkannya wong kafir mek tinggi donya tok kok. Lek mukmin donya sebagai sarana, akhirat sebagai tujuan. Ya mesti beda. Lek padha-padha dikabulne, apa bedane mukmin kalih kafir? Jawabnya, ya beda jauh. Karena pengabulan doa untuk orang kafir di dunia tok. Karena nggak butuh akhirat. Doanya mukmin dikabulkan dunia, modal untuk mencari tujuan utama, yaitu akhirat, untuk dijadikan pewaris surga. Ya jelas beda.
Jelas beda, tujuannya beda jauh. Dongone podo, cuma cakupannya beda jauh. Wong kafir dongo untuk dunia saja, momen doa untuk dunia sebagai sarana, akhirat sebagai tujuan utama. Nah begitu, beda, maka itu harus beda itu. Keharusan mukmin ada di situ, lebih luas jangkauannya. Di balik itu pengabulan doa itu dibagi dua. Ada pengabulan doa sebagai keberkahan, ada pengabulan doa semata hak doa dan sebagai istidraj. Sama atau beda? Beda. Butuhnya keimanan, doanya untuk mendapatkan keberkahan. Cukup dengan berkah, bukan dengan jumlah. Doanya orang kafir sebatas HE orang yang doa, bahkan istidraj. Makanya harus memiliki pembeda. Doa mukmin ada doa yang mengandung keberkahan, harus beda. Kalau nggak ada keimanan, apa gunanya agama diturunkan? Nah itu bedanya sangat jauh sekali. Bedanya sangat jauh sekali. Kemudian untuk mendapatkan doa yang mengandung keberkahan itu ada syarat. Lek doa sebatas dikabulkan, wong kafir sudah berdoa. Karena doa yang kita cari adalah doa yang mengandung apa? Keberkahan, keridhaan. Maka itu bersyarat. Napa syaratnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah ini syarat keberkahan ini. Bukan semata syarat doa, tapi doa yang mengandung keberkahan. Ingat ini, bukan semata syarat doa, tapi syarat doa yang mengandung keberkahan. Sebatas syarat doa, sebatas doa, wong kafir sudah berdoa tanpa syarat. Ketika ada syarat adalah untuk mendapatkan apa? Keberkahan. Yang wong kafir nggak ada syarat, makanya mereka nggak mendapatkan keberkahan. Apa syaratnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi, supaya ngijabahi panggilan kepada Allah, supaya mengaji ngijabahi panggilan Allah dan beriman. Iman itu ilmu, iman itu adalah tauhid, iman itu keyakinan yang kokoh, iman itu tidak ada keraguan. Ijabah diwujudkan dengan ketaatan. Ini nanti dapat berkah. Di antara bentuk ketaatan orang takwa, jalan surga ditempuh penuh harap dan ilmu, jalan neraka ditinggalkan penuh waspada dan ilmu. Termasuk jenis ketaatan adalah menjamin halal segala kebutuhan. Menjamin halal segala apa? Kebutuhan. Tapi ada orang itu menengadah ke tangan mengatakan satu, ya Robbi ya Robbi. Angkat tangan sebab dikabulkannya doa, mengatakan ya Robbi sebab pengabulan doa. Musafir yang rambutnya kusut, kulitnya berdebu, jaraknya sangat jauh, yang sangat membutuhkan juga modal pengkabulan. Andaikan dikerjakan, dikabulkan, cuma nggak ada berkah, sehingga di situ dikatakan anna yustajabu lahu doa. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Maknanya diberkahi. Kenapa hilang keberkahan? Makanannya haram, minumannya pakrom, bajunya haram, bekalnya haram. Sehingga walaupun mereka dikabulkan, ketika mati nggak membawa bekal, dianggap nggak ada. Kenapa? Semua yang ia miliki Allah warisi. Nggak dijadikan pewaris surga, beda kan? Nah, senada dengan itu tadi syarat dikabulkannya doa yang mengandung berkah. Apa tadi? Pertama, ijabah kepada Allah. Yang kedua, iman. Di antara bentuk ijabah kepada Allah adalah takwa dan menjamin halal semua kebutuhan. Nah, itu penting yang seperti itu. Itu penting tentang masalah seluk-beluk doa. Lalu berikutnya, sistem pengabulan doa ada yang instan, ada yang tertunda dari musibah,
ada yang disimpan di akhirat. Selagi telah terpenuhi mesti dikabulkan, terpenuhi syarat mesti dikabulkan. Cuma model pengabulannya ada berapa? 3. 1, instan, sekira perlu diberi supaya semakin tambah taat diberi. Tapi apabila nanti membawa kepada kesombongan, kedurhakaan, kurang syukur, terlalaikan, tidak usah wae. Yang kedua, dihindarkan dari musibah. Zat yang diminta enggak diberi tapi dia diamankan dari musibah, termasuk pengabulan. Yang ketiga, bila 1, 2 enggak diberikan, jadi tabungan di akhirat, sehingga tidak diicipi di dunia, utuh di akhirat. Karena dunia walaupun diberi akan ditinggalkan, dia tidak menikmati, tapi utuh di akhirat. Itu pengabulan semuanya, pengabulan semuanya. Nah, itu muqaddimah panjang lebar berkaitan masalah apa? Doa. Sekarang kita masuk pembacaan materi, mungkin kita ansor 1 atau 2. Di antaranya adalah doa usyifa, doa minta kesembuhan. Artinya siapa yang sakit, maka kuncinya itu doa. Walaupun mencari obat termasuk itu ketaatan, tetapi intinya doa. Doa sebelum berobat, doa selama berobat, doa sesudah berobat. Sehingga ketika berobat tidak mampu, makanya sudah menjadi kuncinya apa? Yaitu doa. Ada orang sakit ternyata tidak mau menempuh berobat. Sopo? Sinten? Nabi Ayub malu karena nikmat yang kudapatkan lebih banyak daripada musibah. Di balik musibah pun juga ada kebaikannya. Malu. Ternyata ketika setan menjadi-jadi untuk menanggulangi setan, nah disitulah minta penutup. Rabbi masaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya dapat kemudaratan. Nah, setan semakin menjadi-jadi. Sementara Engkau Zat yang Maha Pengasih, Allah sembunyikan sehingga setan nggak punya kesempatan. Abu Bakar juga sama, nggak mau berobat. Kenapa? Ini proses dosaku sedang dicabut. Kalau begitu namanya berobat itu relatif. Siapa yang bisa mengambil hikmah dan betul-betul puas dengan sakitnya, nggak berobat nggak apa-apa. Kalau kita pantasnya berobat betul. Ayo, pantasnya berobat betul. Orang berobat pameh keronto-ronto, yo bato. Kita belum seperti Abu Bakar. Lek koyo Abu Bakar boleh, tapi lek orang iso berobatlah. Pesan Nabi secara umum, ya ayyunas tadawu. Fa innallaha la yunzilu da ila yunzilu ad-dawa. Manusia berobatlah. Termasuk amal soleh berobat itu. Tapi sarana tidak harus, lihat kondisi. Abu Bakar nggak menempuh cara itu. Kenapa? Adanya lebih utama. Kenapa kita berobat? Karena Allah nggak menurunkan penyakit, juga menurunkan obat. Termasuk amal soleh menempuh sebab. Maka daripada itu lihat siapa kita. Siapa kita. Nah begitu. Termasuk juga ungkapan Nabi Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yasfin. Ketika saya sakit, siapa sang penyembuh? Allah. Makanya ketika sakit berobatlah. Gimana diantara bentuk berobat? Selain menggunakan obat-obat buat orang yang tahu obat, ada juga berobat minta kesembuhan bentuknya doa. Nah di sini minta penyembuhan bentuknya doa. Kita baca nomor 1. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, yadaka, letakkan tanganmu, alalladzi, pada anggota badan yang ya'lamu, di situ ada terasa sakit, min jasadika, dari badanmu, sing loron di demokan, tangan diletakkan.
Pemene loro untu terus pun dilek meletakkan. Ngaten nggih kira-kira. Wakul dan katakan Bismillah salasan. Bismillah, bismillah, bismillah. Artinya abda'u fi'li tabarukan billah. Saya kerjakan pekerjaanku untuk mendapatkan keberkahan Allah. Abda'u fi'li tabarukan billah. Itu bismillah itu sudah luar biasa pengaruhnya. Saya mulai kegiatanku untuk ngalap berkah. Itu fungsi mana bismillah. Abda'u fi'li tabarukan billah. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul sab'a marratin, dan ucapkan 7 kali. Apa itu? Lafaz berikut. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, rawahu Muslim. A'udzu, saya memohon perlindungan billah kepada Allah. Saya memohon perlindungan demi Allah juga boleh, billah. Baknya bak kosam mungkin, baknya bak isti'anah mungkin. Fungsi huruf jar ada beberapa. Untuk Allah sebagai kosam silahkan sumpah demi Allah, berarti minta dengan sangat. Alladzi tasallam bil warham, bila kamu minta sambil menyebutkan sumpah. Wa qudratihi, dan demi maha kuasanya Allah. Allah punya nama Al-Qadir, yang maha kuasa untuk berbuat segala sesuatu. Allah punya nama semata nama, atau Allah memiliki nama menunjukkan kerja. Bunti sing bener. Allah punya nama semata nama, atau nama Allah menunjukkan kerja. Mana yang betul? Nama bukan sebatas nama, tapi nama menunjukkan kerja. Allah memiliki nama Al-Qadir, berarti yakdiru al-fi'la bi kulli syai'in, mampu berbuat segala sesuatu. Allah punya punya nama Al-Ghani, yughni ibadahu, memberikan kekayaan. Allah punya nama Rahman, Dzurrahmah al-wasi'ah, luas rahmatnya. Allah punya nama Rahim, Dzurrahmah al-wasilah, berterus rahmatnya. Maka kita minta rahmat yang luas dan bersifat terus. Itu nama menunjukkan kerja. Saya minta demi Allah, demi maha kuasanya. Atau saya minta kepada Allah, saya meminta dengan maha kuasanya Allah. Kedua-duanya bisa dipakai mana di atas. Karena bersumpah dengan sifat Allah juga boleh. Min syarri ma ajitu wa khadiru, dari kejelekan apa yang ku rasakan dan dari kejelekan yang ku khawatirkan. Nah, itu dibaca berapa kali? Sampai 7 kali. Penuh perenungan dan harapan. Penuh dengan perenungan dan harapan. Wa bi riwayatin, pada riwayat yang lain, irfa yataka summa a'id dzalika witron. Irfa, silahkan sambil kamu suarakan, sambil kamu angkat yadaka, tanganmu. Setelah ditempelkan, angkatlah. Tadi dho, letakkan. Di sini setelah membaca, angkat. A'id dzalika witron, ulangi dengan jumlah ganjil. Jadi di template ini sudah membaca 7 kali, angkat template ini, angkat template ini, diangkat. Salasa marot. Jadi rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu wa huwa kama qala. Berikutnya contoh doa yang kedua. Allahumma rabban nasi
adhibil bahasa, atau mungkin ada yang membaca baksa. Isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru sakoman. La sifaa illa sifauka, la sifaun ya, la sifaun illa sifauka sifaan la yughadiru sakoman. Adhib ya Allah, hilangkanlah al-ba'sa, bahaya ini. Dibaca bahasa itu bacaan ringan, dibaca baksa memang itu dari kata baksun, semisal la baksa. Isfi, sembuhkanlah, anta asafi, engkau penyembuh. La sifaun, tidak ada kesembuhan ila sifau, kecuali kesembuhanmu. Sifaan, pengobatan, la yughadiru sakoman, yang tidak meninggalkan bekas, mutafaq alaih. Contoh doa yang ketiga, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin. Rawal Bukhari. A'udzu, saya memohon perlindungan, bikalimatillah, dengan kusebut kalimat-kalimat Allah, yaitu dengan asmaul husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, As-Syafi, Allah. At-Tamati, yang kalimat itu sempurna. Memang nama Allah itu husna, bagus semuanya, sempurna. Dilindungi dari apa? Min kulli syaitonin, dari semua setan. Sehingga was-was setan, gangguan setan nanti akan terbentengi, sehingga tidak terganggu olehnya. Wahamatin, dan memiliki makna binatang melata atau binatang berbisa. Seringnya binatang melata itu berbisa, bisone bahaya, racunnya bahaya. Wa min kulli ainin lamatin, dan dari setiap mata yang jahat. Jadi bahaya itu ada di kanan kiri kita. Bahaya dari setan datangnya banyak, depan, belakang, kanan, kiri. Makanya kita minta perlindungan dari segala penjuru. Bahaya dari hama, binatang melata, seringnya berbisa, itu banyak. Apa di kanan kiri kita binatang berbisa? Omah tinggeni tawon, enek lampu nyeblok, enek bocah cilik ditutup lah, kan berbisa to nggih. Tawon apa niku? Tawon madu nggih. Kadang wonten kelabang mlaku, wonten nggih. Nyelempit, nek kala jengking. Kathah mboten? Kathah. Asli binatang atau jelmaan setan mungkin. Demikian juga ada ular rumah, yaitu setan masuk rumah menjelma jadi ular, itu tidak boleh dibunuh. Cukup di ultimatum, diancam, telung dino ngaliyo, leora saya bunuh. Maka baca pekan rumah itu dengan ruqyah. Mana-mana rumah baca Al-Baqarah, spesial ayat kursi, setan tidak masuk. Makanya ular rumah, setan yang menjelma ular jangan dibunuh, tapi diusir. Tapi lek panas-panas wonten ula ngiyup ya beda lagi. Napa bedane ular rumah dengan ular jin? Ular jin itu lek mlaku mboten kloget-kloget, warnanya perak. Tapi ular biasa yang sudah kita kenal. Makanya bila kita punya wadah-wadah yang terbuka, tutup. Kenapa? Engko nek ular panas golek nggen sing anyep. Wonten cerita masak dandange boten dintas, mek dintas segone dandange panggah napa? Metengkreng wonten dhuwur pawonan. Wonten ula weling panas-panas golek nggen sing anyep mlebu. Sesuai wayah masak boten dipun sok disalini, yus panggah ngoten mawon ditumpul diisi ditumpangke napa? Kukusan diobori. Isa mlayu mboten ulane. Ya ndak isa mlayu.
Terus diiseni sego, ditutupi kekepe gede ana kae wabet pisan. Ulane mateng. Begitu dimakan sak omah mati. Napa? Lah wisone panggih munggah teng sego. Ada, kuwi jenenge ular ngluyur ngoten nggih. Lek nggen sing anyep. Itu binatang berbisa itu banyak. Makanya kita minta perlindungan. Apalagi kita punya di bocah cilik, kadang berangkang kering beringkal bukai kloso. Bocah cilik panggil biasa lah nggih. Berangkang buka-buka apa nek kono wonten apa ne? Olah cengkinge, kelabange, bocah disengat, oh iya panggih nangis jerit-jerit ra karu-karuan lho sing tuweke. Lorone ra karu-karuan poneh bocah cilik. Maka kita meminta perlindungan. Demikian juga dari mata yang jahat. Kenapa mata yang jahat? Semisal orang itu memandang penuh rasa suka, penuh rasa hasad, penuh rasa benci. Sing disawang itu nanti bila nggak punya kekebalan bisa jatuh sakit. Namanya penyakit ain. Penyakit apa? Penyakit ain. Penyakit dengan sebab pandangan mata. Itu gelombang radio setan bisa naik bisa masuk. Makanya bayi sing gemesake, sing ngudang kenemenen saking gemese disawang itu bisa jatuh sakit. Bengi gak iso turu, nangis awake panas, jenenge kagum. Ini niku kagum basa Jawa nggih. Napa kagum basa Jawa? Awake panas, nangis. Bahkan iso step. Makanya kita harus memperlindungkan. Makanya ibunya Maryam ketika hamil, Maryam itu sudah memperlindungkan apa? Doanya ibunya Maryam. Allahumma u'idzuhuma bika minasyaiton ar-rajim. Ya Allah, saya memperlindungkan kepadamu dua, yaitu Maryam dan nanti anaknya, dilindungi dari setan yang terkutuk. Makanya kita butuh pembentengan. Butuh pembentengan. Makanya apabila kita memandang sesuatu yang takjub, jangan menenek nyawang, tapi tabriklah, doakan keberkahan. Allahumma barik fih, ya Allah berkailah dia. Jangan kita lampiaskan rasa kagum, gemes kepada bayi, nanti bisa jatuh sakit. Apa obat orang yang kena gangguan mata jahat? Lek konangan sapa sing nyawang diminta untuk berwudu, airnya digunakan untuk ngedusi sing sakit. Apabila nggak konangan, sapa sing nyawang iki? Ya diruqyah sendiri. Menggunakan media air campur daun bidara, wudu, sholat, bacakan ayat-ayat ruqyah, al-falaq, an-nas, kulhu, al-fatihah, ayat kursi, doa terakhir, atau mana yang dihafalkan dari doa-doa, sebulkan ke air, ulang sampai 3 kali, nanti bisa untuk minum, untuk memandikan, untuk wudhu. Nah, semoga nanti Allah menggugurkannya itu bila ada penyakit seperti itu. Itu termasuk dari jenis pengobatan. Demikian 3 nomor yang kita baca di kesempatan malam hari ini. Untuk nomor-nomor berikutnya insya Allah bisa kita kaji waktu yang lain. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan? Disilakan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.